Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena atas kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kelompok Tani Julero beserta Ibu Bapak anggota Kelompok Tani Julero, dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan sekalian dari mahasiswa Perbankan Manopari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Roland Uklu, asal saya dari Ambon. Sekarang saya menempuh pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari dengan program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan semester 6. Adapun judul penyuluhan yang akan saya bawakan pada hari ini mengenai pemanfaatan biji buah pinang kering sebagai alternatif obat cacing herbal pada ternak sapi. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu yang beternak sapi, apakah ada yang pernah buat obat herbal untuk cacing pada ternak sapi? Oke Bapak Ibu, sebenarnya untuk obat herbal cacing ini kita bisa untuk obat herbal ini bukan hanya bisa dari biji buah pinang saja Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan bawang putih, kita bisa menggunakan kunyit, kita bisa menggunakan daun pepaya, kita bisa menggunakan biji labu. Jadi bukan hanya biji pinang yang bisa kita manfaatkan, tetapi ada begitu banyak barang-barang atau daun-daun di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk membuat biji buah pinang, membuat obat cacing herbal pada ternak sapi. Next slide. Adapun manfaat dari biji buah pinang. Biji buah pinang mengandung senyawa alkaloid yang memiliki sifat antelmintik yang membantu dalam mengusir dan membunuh cacing parasit pada sistem pencernaan ternak sapi. Ini juga membantu untuk meningkatkan kesehatan ternak dan secara tidak langsung meningkatkan produktivitas ternak sapi Bapak Ibu. Terus penggunaan obat cacing dari bahan alami seperti ini juga dapat membantu dalam upaya pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan ini juga kita dengan adanya pemanfaatan dari alam, Bapak Ibu, kita bisa mengurangi penggunaan atau ketergantungan pada obat kimia. Next slide. Adapun alat yang kita butuhkan dalam pembuatan sebuah biji pinang yaitu blender. Blender ini juga bisa diganti menjadi ulekan Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu mau yang enak kita pakai blender, tetapi kalau Bapak Ibu tidak ada blender, kita bisa pakai ulekan. Tapi ulekan lebih susah Bapak Ibu, lebih capek. Jadi ya direkomendasikan pakai blender Bapak Ibu. Kemudian di sini kita ada blender, ada sendok. Sendok ini kita gunakan untuk mengeluarkan serbuk yang sudah kita blender atau kita ulek. Kemudian ada wadah Bapak Ibu. Wadah ini juga opsional, bebas memakai wadah apa saja Bapak Ibu untuk taruh. Kita menaruh biji serbuk biji pinang yang sudah diblender. Kemudian ada saringan Bapak Ibu. Saringan di sini kita gunakan untuk menyaring kembali hasil yang kita blender atau kita ulek. Tujuannya agar kita mendapatkan hasil yang lebih bagus. Adapun bahan Bapak Ibu di sini terlihat ini biji buah pinang yang sudah kering dan ini biji pinang yang masih basah. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menggunakan biji pinang kering, yang bagian dalamnya ini Bapak Ibu kita iris tipis-tipis. Kalau masih basah dia tidak keras, jadi gampang untuk diiris tipis-tipis. Kemudian dijemur. Untuk pengeringan ini paling cepat satu hari. Kalau panasnya bagus dia akan kering 1 hari, tetapi ketika panasnya kurang bagus Bapak Ibu paling lambat 3 hari dia akan mengering. Adapun langkah kerja yang akan kita kerjakan setelah ini, yang pertama yaitu biji buah pinang yang sudah disediakan Bapak Ibu dimasukkan dalam blender. Kemudian kita blender. Usahakan kalau Bapak Ibu pakai blender harus benar-benar penuh Bapak Ibu, karena kalau blender yang biji buah pinang yang kita masukkan ke blender kurang penuh, maka hasil yang akan didapatkan juga kurang bagus. Biasanya akan sedikit serbuk yang kita hasilkan. Nah, setelah dihaluskan Bapak Ibu,
kita lanjut pada proses pengayakan. Proses pengayakan ini kita harus menyaring kembali hasil yang tadi di blender Bapak Ibu. Jadi tujuannya untuk serbuk ini lebih halus agar pada saat proses pengaplikasian pada pakan atau air minum itu cepat untuk resap dan cepat juga untuk adaptasi bagi ternak. Jika Bapak Ibu tidak menyaring, maka akan sulit diserapi oleh ternak Bapak Ibu. Kemudian dosis pemberian. Dosis pemberian pada ternak sapi yang berumur 1 sampai 2 tahun bisa diberikan 300 gram atau setara dengan 20 sendok makan. Tetapi kalau ternak Bapak Ibu berumur 3 sampai 4 tahun bisa diberikan 500 gram atau setara dengan 40 sendok makan. Begitu juga selanjutnya jika ternak Bapak Ibu berumur 5 sampai 6 tahun bisa ditambahkan lagi 2 kali lipat dari hitungan yang ada Bapak Ibu. Kemudian untuk serbuk ini dia bisa bertahan sampai 2 sampai 3 tahun. Jikalau Bapak Ibu simpan pada tempat yang tertutup seperti ini, dia akan tahan sampai 2 sampai 3 tahun. Tapi usahakan untuk tidak terpapar oleh sinar matahari. Karena jikalau terpapar dengan sinar matahari, maka khasiat dari biji buah pinang ini sudah tidak lagi berfungsi Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin serbuk biji pinang yang sudah di blender kita simpan, usahakan tidak boleh terpapar oleh sinar matahari. Demikianlah beberapa materi yang saya berikan. Menurut tempat saya kembalikan ke moderator.